Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, saya taati. Hadirin wal hadirat yang hadir langsung ataupun yang di rumah mengikuti live streaming yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada pemimpin mujahadah yang saya taati. Muga-muga anggen kula njenengan hadir walaupun hujan, masih hadir di sini. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang pilihan yang di akhir zaman ini untuk menemukan jati diri, menemukan Allah Sang Pencipta yang kita sembah ini, sehingga hidup ini benar-benar berarti dan bermartabat. Tinggal mempertahankan. Yang paling berat itu setelah kita mendapatkan, mempertahankan sampai ujung hayat kita. Ini yang paling berat. Sebab banyak orang di ujungnya, walaupun nampaknya baik, walaupun nampaknya sudah luar biasa, tetap tidak ada jaminan di ujungnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Karena selamat atau tidaknya seseorang tergantung amal di akhirnya. Maksudnya gini, iso mempertahankan mujahadah apa tidak? Iso mempertahankan ajaran lillah billah li rasul bi rasul apa tidak? Apakah di ujung kita tetap bersih? Apakah malah penyakitan? Walaupun nampaknya baik, kalau ujungnya itu dimakan oleh virus, dimakan oleh hama, tetap ujungnya tidak akan panen.
Lah mempertahankan ini hadirin wal hadirat dengan cara ngaji ini. Lah ngaji seperti ini sampai akhir hayat ini orang pilihan. Jangan harap atau jangan berpikiran nanti ngaji kalau sudah khatam selesai. Tidak, ngaji itu sampai mati. Ya. Cita-cita itu harus ditanam. Saya mujahadah berjuang menemukan Tuhanku yang mencipta, menemukan jati diriku sampai kapanpun dan ditirakati, disuwono nang Gusti Allah diminta agar senantiasa diijabahi sampai pada ujung kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang patah di jalan. Banyak orang putus di jalan. Karena penggoda pasti ada. Ini hari 27 bulan Rajab. Ada peristiwa penting yang kita harus mencari hikmahnya. Pertama, berjuang. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sudah jelas diisrakan. Apa hubungannya dengan kehidupan? Rasulullah itu usia kurang lebih 50 setelah kematian istrinya Ibu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Itu ditimbali oleh Allah, sowan. Setelah diresiki, sowan menuju Allah. Apa yang terjadi? Ini dalam kehidupan. Ternyata Rasulullah berangkat sowan kepada Allah. Masih ada di langit berapa tuh? Itu dikejar oleh jin ifrit, jin yang terkuat. Ifrit itu golongan jin yang paling kuat, anaknya iblis. Loh, ini Rasul sendiri dikawal oleh 3 malaikat. Menuju kepada Allah dihalangi oleh ifrit. Dibawakan api mau dibakar Rasulullah supaya mati. Dengan pertolongan Allah, ifrit jatuh mati, terbakar sendiri. Ini artinya gini hadirin. Kalau ada orang benar-benar ingin menuju kepada Allah, benar-benar fafiru ilallah, sungguh-sungguh menuju Allah. Titik. Tertinggi itu adalah perjalanan tertinggi adalah menuju Allah. Pasti akan diuji. Karena Rasul sebagai contoh dimusuhi oleh iblis. Jin ifrit yang paling kuat diutus untuk membakar Kanjeng Nabi, menghalangi. Berarti kita sebagai umatnya ya, setiap melangkah menuju Allah pasti ada penghalang. Yaitu memang sunatullah. Asal lurus karena Allah pasti dihalangi. Ya kalau mungkin kita ibadah kok gak ada penghalang, jangan-jangan bengkok ibadah kita, tidak karena Allah. Perjalanan kita tidak menuju Allah. Karena cita-cita perjalanan tidak madhep kepada Allah, sing dituju ya mungkin seperti saya. Aku nanti mati naik surga. Aku nanti kalau sudah meninggal dunia dapat pahala. Sampai di situ, dari makhluk menuju makhluk. Mestinya illa
liya'budun, mengabdi kepada Allah. Kalau sungguh-sungguh hadirin, temenan loh ya, panjenengan melangkah untuk Allah, pasti akan diuji. Rasul pun diuji menuju Allah Mi'raj. Jin Ifrit mau membunuh. Berjuang Rasulullah di Makkah, dilempari kotoran unta, diboikot, dijauhi, bahkan sengaja untuk dibunuh. Jangan dikira orang menuju Allah itu gampang, pasti akan diuji. Oke ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu dalam surat Al-Ankabut. Janganlah manusia mengira dengan mengucap aku berjuang, aku iman, aku mujahadah, wa hum la yuftanun, dan kita semuanya, mereka tidak diuji dulu. Diuji. Tapi dunia ujian ini sesaat. Tapi manusia meninggalkan akhirat yang dicari dunia. Jadi Isra Mi'raj, Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril dan 2 malaikat lain. Itu pun masih dikejar-kejar untuk dibunuh, supaya gagal menuju Allah. Jadi kalau jenengan nek kepingin sowan nang Gusti Allah, dadi hambane Allah sing temen, pasti diuji. Ya. Yang paling inti dengan pengajian ini, Rasulullah itu sudah suci hadirin. Maksum. Tidak punya salah, tidak punya dosa karena dijaga oleh Allah. Tapi sebelum dipanggil oleh Allah madhep, diresiki dulu hatinya, dioperasi. Ya. Ini pelajaran. Rasulullah menghadap kepada Allah, dioperasi dulu hatinya. Tidak boleh hati kotor sowan kepada Allah. Orang oleh hati bersih. Innallaha thayyibun. Allah baik, Allah bersih, Allah indah. Maka tidak diterima kecuali yang bersih, yang indah, yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi inti hidup ini hadirin, saya tanya ya, ibu, bapak yang mendengarkan di rumah, ingin selamat? Ingin selamat? Semua ya selamat. Besok di akhirat diridhoi Allah? Ya. Ingat, hati yang bersih yang akan sampai ke sana. Karena Rasul dijadikan contoh, sowan kepada Allah, itu pun diresiki dulu. Permasalahan ini harus disimpan di jero hati. Tidak boleh lepas sampai kapanpun. Intinya hidup sekali, hati harus bersih. Agar hidup ini bisa berarti. Ini digarisbawahi. Lah untuk umatnya itu cara membersihkan gimana ya? Ilmu. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, hati menjadi bersih. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa. Kalau sudah tahu ilmu harus ada gurunya.
Makanya walaupun panjenengan ustadz ataupun ulama masih wajib mencari guru. Jangan puas dengan ilmu. Ya. Lah kalau dalam kitab ini ya, ini diterangkan cari guru yang mampu menuntun dalam kehidupan di dunia ini, perjalanan membersihkan jiwa. Itu. Ini syarah kitab Al-Hikam. Gurunya adalah mursyid kamil mukamil. Gurunya adalah arif billah. Wajib ini, kalau enggak gitu enggak bisa bersih. Tambah alim tambah kotor. Kotornya apa? Rumangsa pinter. Tambah keramat, tambah rusak. Merasa jadi wali. Mengapa? Orang merasa jadi wali itu takabur karena merasa baik. Merasa keramat. Wali yang sesungguhnya nol, tidak punya memiliki perasaan apa-apa. Dia hanya merasa rendah di hadapannya. Hati-hati, nafsu lebih kejam, lebih berat dari ifrit yang akan menggoda kita. Jadi mi'rajnya Rasul Isra Mi'raj dirisi. Lah umatnya diberi Al-Quran oleh Allah, diberi zikir, diberi sholawat untuk pembersih jiwa. Syaratnya harus ada yang nuntun. Ilmunya apa namanya? Kemarin kan sudah disebut ya. Ilmu yang menjelaskan, menerangkan, membahas tata cara agar hati itu bersih disebut ilmu tasawuf. Kita belajar di sini. Ilmu tasawuf. Tidak ada ukuran kudu umur petang puluh, tidak. Bila perlu anak-anak itu sudah diajarkan, dididik. Sebelum hatinya direbut oleh iblis, ditanami hubbuddin dia, ditanami hal-hal yang negatif. Orang tua wajib merebut anak-anak agar hatinya bersih. Anak-anak kita sudah kita siari apa enggak? Sudah kita didik ilmu lillah billah, ilmu mujadah apa belum? Tanggung jawab besok. Nunggu besar sudah dididik iblis nanti. Justru masih kecil ini dididik. Ya. Sudah pernah belajar ini? Belum? Kalau mati bagaimana? Mati tidak tahu jalan. Karena kita tidak kenal kepada Allah Sang Pencipta. Kalau tahunya tahu, kalau zikirnya zikir, tapi hati tidak pernah kita ilmoni. Ya. Jadi cara untuk menemukan ini dengan ilmu dari Al-Quran. Cari guru yang bisa menuntun hati. Cari guru yang bisa membuat hati menjadi lunak, menjadi gembuk. Ilmunya tasawuf. Terus ada yang tanya, lu ilmu tasawuf itu yang diajarkan apa toh? Di sini disebut orang kalau sudah belajar ilmu untuk pembersihan hati, untuk mendapatkan karunia Allah yang disebut ihsan, ya, yang kemarin. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kita menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ya, kalau mandek tekan kene ya rusak. Harus diilmoni memandang Allah itu. Bukan dengan angan-angan, bukan dengan pikiran, apalagi dengan mata.
Karena Allah bukan makhluk. Sakit gak sih? Paham ya? Dengan apa? Bimbingan guru. Kalau tidak ada guru, syaitan yang jadi gurunya nanti. Akhirnya membayang-bayangkan, memikir-mikirkan. Allah bukan makhluk, tidak bisa dibayangkan. Mujadah alatnya. Mujadah. 40 hari sesuai dengan lembaran. Mumpung durung mati, lakukan niat karena Allah. Sing boten apal, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Setengah jam. Fatihah dulu 7 kali. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Setengah jam ditutup Fatihah. 40 hari. Cepat. Kalau kita sampai meninggal dunia belum mendapatkan al-faut, asyaddu minal maut, tertunda-tunda, ditunda-tunda waktunya mujadah. Alah, yang penting aku ilmu nih, gak meluk mujadah ndak apa-apa, tidak ada gurunya, dia hanya ilmunya, ditunda-tunda. Lepas daripada tujuan ilmu tasawuf untuk ihsan, asyaddu minal maut. Beratnya luar biasa, lebih berat daripada mati itu sendiri. Itu ditanya, loh kok lebih berat daripada mati, daripada al-faut? Al-faut itu lebih berat dari mati, apa alasannya, Syekh? Gini Bapak, kalau orang mati itu lepas dengan siapa? Putus dengan siapa? Putus dengan istri, mati ya. Putus dengan anak, putus dengan pergaulan, putus dengan usaha. Itu kalau mati. Putus dengan jasad, roh putus, lepas. Itu kalau mati. Tapi kalau al-faut lebih daripada itu. Al-faut putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak ngerti, mulai biar kita putus itu enggak tahu. Sholat terbentur di Ka'bah saja selesai, hati tidak pernah tembus kepada Allah. Nah, coba dikoreksi. Ibadah khatam Al-Quran, mujadah berkali-kali, paling banter ya kepada tujuan pahala. Kita putus dari Allah sejak dulu, orang ngerti ini. Berapa orang-orang keluarga kita sampai mati putus tidak tahu itu berapa jumlahnya. Banyak ini hadirin-hadirin. Makanya jangan itu pilihan. Tapi ingat, jin ifrit akan membunuh Anda. Mukminun yahsuduhu, kalau panjenengan lurus, podo Islami sing hasud menimbulkan fitnah dan lain-lain. Paham ya? Al-faut asyaddu minal maut. Lepas daripada ilmu, ihsan, lepas daripada guru rohani, ibadah semakin tinggi, dia tidak tahu. Sejak dulu ibadah lepas dari Allah, kita tidak pernah tahu. Sehingga tujuannya berbelok-belok, akhirnya nyasar kepada istana iblis, tidak tahu. Ibadahnya tekun, tirakatnya bagus, keramatnya ada, tapi terseok-seok masuk ke dalam istana iblis. Rone, banyak akunya di dalamnya. Karena iblis menanamkan aku gurumu, aku yang menanami ilmu ini. Akhirnya dia merasa abot pengaruhnya, tidak mau dilepas, digembel dewi. Ketika mati dia lepas dari Allah, terseok-seok ke dalam mahligai iblis. Mestinya harus masuk kepada istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada nol, di sana ada kerendahan, di sana ada ridhonya Allah. Tapi kita kan tidak pernah mencari ridhonya Allah, mencari ya aku pengaruhku lebih banyak. Tidak mau diajak bareng-bareng, eman. Ya, saya terima kasih pada Mas Bintoro
teman-teman diajak bareng-bareng ya. Berarti Anda tulus di dalam berjuang. Semoga panjang umur diridhoi oleh Allah dan teman-teman saya yang baru. Sudah, kita tahu kedudukan kita. Kita sambung kepada Allah, connect apa enggak? Punya HP, enggak connect pada jaringannya, enggak akan sambung. Punya TV, enggak connect karena enggak ada antennya, enggak ada gambar. Punya hati tidak connect kepada Allah, enggak ada gambar sama sekali. Yang ada gelap. Kalau gelap, az-zulmatu, gelap. Jundun nafsi. Jadi di dada kita ini walaupun sholat ibu ada, nampaknya seperti saya ustadznya, tapi di dada saya ini banyak tentara-tentara nafsu yang siap untuk mengangkat diri ini menjadi orang mulia. Sing digoleki akhir kemuliaan. Mestinya manusia yang dicari adalah kerendahan, karena itu hamba, hadirin hadirat. Dalam ihsan ya, pertama itu memandang. Memandang itu makomnya musyahadah, syahadat. Orang masuk Islam musyahadahnya bagaimana? Ya cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam. Lah syahadatnya hati, roh itu yang mana? Kalau itu kan ucapan masuk Islam. Lah syahadatnya roh, syahadatnya jiwa itu gimana? Penyaksian. Ketika kita menyaksikan saya pandai, saya bersaksi bahwa kepandaian yang ada pada diriku itu miliknya Allah. Kroso, itu syahadatnya hati, syahadat tauhid. Kita pernah gitu apa belum? Apa di aku kabeh? Kalau di aku wassalam itu sudah. Mati ingin selamat bagaimana yang keluar itu rohnya? Lek jasadnya pinter bersyahadat, tapi rohnya tidak pernah bersyahadat. Syahadat tauhid. Aku memiliki ini semua dunia seisinya. Kerasa semua ciptaan Allah. Tidak diucapkan tapi terasa. Memandang sesuatu, ya Allah, tanpa engkau tidak wujud, artinya dia adalah ciptaanmu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasulnya ketika lihat makhluk itu tidak wujud apabila tidak kau ciptakan melalui nur Muhammad. Maka ketika melihat makhluk hati bersolawat, ya sayyidi ya Rasulullah, itu adalah nur Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasul, itu adalah Allah semua. Lu ini nanti tujuan tasawuf ke sana. Lahir ditaruh lahir, batin tidak ada yang tahu. Itulah fadol. Ya, dipahami ya. Makanya Kanjeng Nabi itu diresiki dulu. Padahal Kanjeng Nabi tidak kotor. Kayak contoh, ayo umat. Iki kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad nomor 1 yang sudah bersih saja tak berseni dhisik sowan kepadaku. Apalagi kamu yang penuh dosa. Kapan kita bersihkan? Banyak orang kita, saya, mungkin keluarga saya atau mungkin kita sendiri. Sampai mati kotor pengakuan aku itu. Berarti tidak syahadat. Orang kalau hatinya bersyahadat maka tidak akan ada aku, yang ada innani anallahu sing ono mung Gusti Allah. Tapi hati tenang hidupnya. Akhirnya orang yang demikian itu termasuk wong sing diresiki atine kali Gusti Allah. Syahadat, musyahadah, penyaksian. Melihat apapun hati langsung connect semua Allah. Ketok ya. Bukan ketok wajah siapa tuh Allah, tidak, ketok di sini sadar. Sholat khusyuk, pergi haji, connect, ya Allah, ini Allah yang mengendaki.
Saya lahir tidak bawa apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini makhluk tidak ada dulu diciptakan, bukan apa-apa. Lu sekarang kok saya bisa haji, bisa jadi kiai, bisa sugih, ya Allah. Langsung connect semua Allah, pengakuan. Ini namanya rasa, syahadatnya iman, syahadatnya roh. Tidak ada tulisan, dinulis tanpa papan, gumantung tanpa centelan, langsung rasa. Sampun ngoten apa dereng? Ayo cepat. Mujahadah jangan ditinggal, nanti fadl turun. Sing dereng kenal nggih nyuwun lembaran dibaca 40 hari. Lek mboten nggih ya sing paling gampang ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah 30 menit atau lebih sedikit. 40 hari aja ditinggal. Kalau tidak ya monggo. Al-faut asyaddu minal maut. Wis berguru, wis ngamal wakidah, tapi luput karena ajaran bimbingan rohani maupun bimbingan lahiriahnya gak dipakai, luput. Bahaya. Wis mujahadah. Sudah menyiarkan. Tapi satu bimbingan putus rumongso milikku. Apalagi dipakai untuk anasir nafsu, untuk menguatkan dirinya. Al-faut asyaddu minal maut. Getun nanti. Getun. Lepas saja, kita bukan apa-apa. Jangan milik apa-apa, pasrahkan kepada Allah. Ini hati. Makomnya musyahadah. Lah makom musyahadah itu dalam Al-Qur'an itu surat Al-A'raf ayat 172. Lah kula jenengan belum turun ke dunia, masih roh, itu sudah diberi oleh Allah makom musyahadah. Ditandur semua makhluk panjenengan manusia itu sudah diberi makom musyahadah. Di alam azali belum turun ke dunia, baik itu orang Israel, orang Arab, orang Amerika, orang siapapun, itu semua iman dulu itu. Musyahadah. Sampai dites oleh Allah ketika itu masih murni. Masih murni roh. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu, wahai roh? Ditanduri oleh Allah. Jawaban dan perasaan. Qalu bala, inggih Gusti, iya, Engkau Tuhanku. Semua iman. Semua selamat. Makanya malaikat hormat. Makanya malaikat sujud pada Nabi Adam karena qalu bala, Engkau Tuhanku. Tidak cukup itu, syahidna, kami menyaksikan bahwa saya tidak wujud karena kau wujudkan. Saya tidak pandai karena pandaikan, engkau yang memandaikan. Saya tidak hidup karena engkau yang menghidupkan. Malaikat sujud karena ada kesucian. Semua loh, jenengan, Bapak, Ibu, begitu dulu. Al-A'raf 172. Terus dites kali Gusti Allah. Karena segala sesuatu janganlah kamu merasa iman, mengatakan aku beriman. Wahum la yuftanun, sebelum kamu saya tes. Tes-tesan pertama itu dunia, Bu. Dunia digelar. Allah mengatakan, aku akan menciptakan khalifah di dunia ini. Ayat 30 Al-Baqarah. Itu tes-tesan. Jadi dunia ini tes-tesan. Ketika lahir masih murni. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir semuanya itu musyahadah fitrah. Lahir tanda dia fitrah menangis. Sebagai tanda kesucian menangis. Begitu pula tanda seseorang diampuni oleh Allah menangis.
Istighfarnya diterima, menangis. Sholatnya diterima, hatinya gembuk, menangis. Kita tertawa, menggunjing, menyalahkan orang lain. Falyadhaku qalilan. Kalau kamu senang tertawa sedikit aja di dunia ini, wal yabku katsira. Kalau kamu tahu, menangislah kamu yang banyak di bumi ini. Tapi akhir zaman ya diwalik. Leono wong guyu ngaji dengan tertawa, banyak yang ngefan ya. Al-Quran sudah dibalik. Kalau ada orang menangis, orang tidak suka, ya tidak apa-apa. Sudah zamannya ya. Maka dari itu perjuangan itu ya kayak ngono diuji ngoten itu. Terus yang penting nangis kita karena Allah, bukan karena orang. Terus turun di dunia, dikai panca indera. Ini panca indera ini penguji. Besok dimintai pertanggungan jawab. Innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Kita senang dengan mata, dikai kacamata cek ketok. Semuanya diberi. Ingat, sesungguhnya pendengaran. Kalau awal sebelum kalian turun ke dunia, pendengaranmu, basormu, penglihatanmu, bahkan hatimu, semuanya fokus kepada Allah. Ketika melihat Allah semua illa biha. Ketika mendengar itu suara siapa? Ini Allah yang menciptakan. Hati semua Allah. Tapi ketika turun di dunia, diganti oleh Allah. Jabatan. Diganti oleh Allah makanan enak. Diganti oleh Allah tumbuh-tumbuhan ladang. Diganti oleh Allah istri dan suami yang baik. Diganti oleh Allah anak-anak. Diganti oleh Allah rezeki melimpah. Bahkan diganti oleh Allah rezeki yang kurang. Apakah innas sam'a wal basara wal fuada betul-betul illa biha, kembali kepada Allah, apa terpengaruh dengan yang kita lihat? Melihat indah Allah lupa. Wow, kita dialing-aling. Loh, tasawuf ilmu ini bongkar rahasia itu. Ada mobil mewah, kapan ya aku tuku? Ketika tuku, Allah kaling-kalingan. Cintanya kepada Allah kalah dengan cinta kepada dunianya, kepada mobilnya. Malam hari bangun bukan mengambil air wudhu, tapi malam hari bangun lihat mobilku masih ada apa tidak. Allahu Akbar. Ternyata dengan ilmu ini, mana yang baik? Sopo sing apik hari ini? Apakah belum waktunya kita merendah di hadapan Allah hari ini, detik ini? Malah kita ngaji sambil tertawa. Apakah belum waktunya kita meneteskan air mata? Waktu terbatas. Kematian datang secara tiba-tiba. Sedangkan hati sampai detik ini masih kaling-kalingan, tidak pernah ingat kepada Allah. Makan enak Allah lupa. Lesannya bilang matur bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi jujur hati tidak pernah ingat kalau yang dimakan itu rezeki dari Allah. Kapan ngaji? Kapan kita mencari ilmu yang demikian? Apa nunggu Israel datang? Kalau kita sudah terlanjur Israel datang, hati belum terbuka, hati masih banyak aling-aling, kita masih mempertuhankan amal, kita masih mempertuhankan kemuliaan, kita masih mempertuhankan yang ada al-kaun, padahal al-kaunu kulluhu dzulmah, semua itu ciptaan.
Bagaimana nasib kita hadirin? Manusia itu lupa. Ojo maneh mikirno nasibe bangsane. Jangan lagi manusia memikirkan umat manusia, memikirkan nasib istri suaminya. Jangankan manusia memikirkan nasib anak-anaknya yang akan menjadi penerus perjuangan ini. Mikirno nasib dhewe itu loh, menungso tidak mau. Pernah panjenengan merung nasibku besok ya apa ya? Padahal aku belum bisa menghadap. Ngaji ndi? Wiritan apa? Tirakat apa? Pernah? Bahkan yang sudah menemukan tuh lari, enggak mau mengkaji. Bahkan yang sudah mengetahui saudara kita yang di gedung ini, kalau ada pengajian lari, enggak mau. Padahal ini adalah merupakan sinar untuk menembus itu. Yang biasa mujahadah tuh lari, enggak mau. Karena beratnya, pilihan semua. Maka ibu-ibu datang aja. Yang panjang cari ridhonya Allah. Yang panjang cari besok akhirat yang selama-lamanya. Hadirin, apa ciri kalau orang itu sudah ilmu itu masuk ke dada? Ilmunya mlebu nang ati. Nanti dilihat ya di dalam diri kita ini. Nanti jangan-jangan mung ilmunya tok. Ibarat minum tapi hanya botolnya, tidak ada isinya. Biarlah kita ini orang-orang bodoh, tidak pernah ngaji tapi ngaji ini. Itu sudah disifati oleh Wali Songo. Kalau ada orang yang tidak begitu pandai tapi hatinya ini memiliki ilmu tauhid, memiliki hati yang betul-betul dibimbing oleh guru, iku padha karo kendi isi madu ini. Ya moga-moga kita semuanya dikendi tapi isinya madu. Amin ya. Kendi itu isi air. Tapi ini tidak. Wali Songo termasuk Sunan Bonang mengatakan, ada orang besok itu koyok kendi tapi isi madu. Bahkan kalau sanepan Jawa, batok bolu isi madu. Yang sekolah-sekolah dulu. Batok bolu itu batok jamu itu ya. Dulu kalau orang beli jamu kan ada batoknya ya. Isi madu. Ini ada 4 tanda dalam kitab Durratun Nasihin. Tanda-tanda ilmu itu masuk ke dalam hati. Ini tanda lahir. Yang sebagian tanda batin. 1, orang itu memiliki wajhun malih. Wajah yang menyenangkan. Melihat wajahnya saja jenengan akan tunduk. Melihat sorot mata wajah orang yang sudah memiliki ilmu itu jenengan dingin hatinya. Kita masih jauh loh. Terutama saya, tidak sama sekali nih. Wajhun malih. Orang kalau omong dengan dia sangat suka. Karena ketika diajak bicara, wajhun malih, wajahnya itu mencerminkan kelembutan sehingga orang yang susah menjadi bahagia. Seperti Rasulullah sampai disifati, marra'ahu wajha kayas'ad. Siapa yang memandang wajah Rasul pasti bahagia. Jangankan manusia, binatang pun kalau kelihatan Rasul berlari-lari, ya itu Muhammad ya Rasulullah, menangis karena memandang wajah Rasul bahagia. Unta berlari-lari ketika ada Rasulullah, wajahnya memancarkan kebahagiaan. Dia datang, tidak ada rasa takut. Wajhun malih. Ada? Orang tuh kalau berhadapan sejuk. Ya Allah, baiknya orang ini, orang pilihan. Saya pun ingin seperti itu, jenengan pun juga saya doakan seperti itu. Walaupun masih jauh, tetap jangan putus asa. Wajhun malih. Kita bagaimana?
Malah orang datang benci, orang datang mangkel. Wajahnya tidak mencerminkan kelembutan dan kebahagiaan. Rasul ketika datang, wa atakal udu yabki wa tadallal baina yada. Rasulullah berjalan tumbuh-tumbuhan itu bahagia. Merasa rendah. Mentiung dan menangis. Itu tumbuhan. Lah umatnya dididik seperti itu walaupun tidak seperti Rasul, tapi minimal wajhun malih. Tapi hati cerminan dari jiwa. Kita gimana? Yang nomor 2, lisanul fasih. Lesannya ini lesan bijak. Orang yang diajak bicara pasti senang. Lesannya tidak pernah menyakiti orang lain. Lesannya ini apabila keluar butir-butir hikmah, sehingga orang lain, kapan aku bertemu dia? Kapan ya? Karena ketika aku mendengar suara dan apa yang diucapkan, aku menjadi ingat kepada Allah dan aku akan menjadi rendah. Lisanul fasih. Ada berapa? 2 ya. Yang ketiga, ini urusan jiwa. Orang yang diridhoi oleh Allah hatinya dibersihkan, ya, memiliki tanda qalbun taqiyah. Qalbun taqiyun. Maaf ya. Hatinya itu takwa. Mau mengaku baik tidak berani. Mau mengaku ahli ibadah tidak berani. Mau mengaku dirinya itu orang mulia tidak berani. Mengapa? Mbahku Nabi Adam saja dzolamna anfusana, merasa dolim terus, mengapa aku cucunya kok merasa baik? Qalbun taqiyun. Tanam itu, dilatih perasaan itu. Kumpul karo kancane merasa ya Allah tidak ada paling rusak, paling dosa kecuali saya. Di hati tidak ada yang tahu, hanya Allah yang menilai. Engkau hambaku, dimanapun kamu merasa rendah, dimanapun kamu merasa kecil, tidak berani merasa mampu, karena itu milikku. Orang takwa tidak pernah merasa mampu, tidak pernah merasa kuat, karena itu miliknya Gusti Allah. Yang nomor 4, ciri khas yadun, tangan. Yadun sahiyun. Tangan ini suka memberi, suka menolong. Tangan ini seperti punya mata. Itu ada anak yatim menangis, dia datang merogoh saku, walaupun itu 10.000, dia memberikan dengan penuh tawadhu. Yadun sakhiyun, tangan yang loman, tangan yang memberi. Kalau tidak punya harta, uang, tangan suka menolong. Ya, ini tanda kalau orang itu hatinya sudah diterima oleh Allah. Yang paling menonjol, yang dulu wajahnya nampak pemarah, sekarang berubah santun. Wajahnya dikangeni, dirindukan oleh umat. Melihat wajahnya sudah menjadi sejuk. Melihat wajah senyumannya, dia menjadi bahagia. Seperti hanya Rasulullah SAW. Ya Allah, lesannya santun, hubungannya dengan hati yang takwa. Ini ada satu kisah. Ada seseorang yang berjalan menuju Allah, fafirru ilallah. Suatu saat dia itu pernah ngaji, orang yang fasik
fasik kok ya, fasikun. Tidak pantas menjadi imam sholat. Seorang yang pemabuk tidak pantas, tidak boleh menjadi imam, walaupun alim. Itu ngaji. Ketika itu pas sholat isya, kebetulan ada orang yang dikabarkan fasik. Orang itu perbuatannya jelek. Nah, si dia sholat di belakang imam nomor 1, nomor 2. Ketika Allahu Akbar, dia ingat, katanya ingat, aku ngaji lek ono wong iki lek elek gak oleh dadi imam, lek diterusno ditolak, gak diterima amale. Terus orang itu matur pada dalam dawuh itu, akhirnya saya munfarid sholat dewi, tapi ngikuti, tidak makmuman. Usolli fardul isya'i adaan, cuma ngikuti. Akal bener, orang itu fasik. Konon orang itu berbuatannya jelek, nggak bisa jadi imam. Lek diterusno ditolak. Akhirnya orang itu gitu pulang merasa puas. Tapi apa yang terjadi? Allah masih menyayangi ibu-ibu. Malam hari dia tuh bermimpi. Tapi mimpi ini sholat seperti masjid di Madinah itu, yang putih bersih, temboknya itu sudah seperti marmer, semua sudah baik. Banyak di masjid itu penuh. Setelah sholat, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua kalau di Mekah kan tidak ada wiridan, diem, wiridan dewi-dewi. Terus di ujung sana ada suara, Rasulullah datang mau melihat sholatnya umatnya. Rasul datang. Nurut orang itu gini, ketika Kanjeng Nabi datang, hawa yang beliau munculkan sejuk sekali, seperti AC yang bagus itu, yang tidak terlalu dingin, yang tidak terlalu, pokoknya tidak terlalu dingin. Semakin dekat semakin sejuk, sehingga hawa itu seperti sakral banget. Ya. Ketika berjalan semua dilihat, oh umatku sholat, oh umatku ibadah. Pas kepada orang yang tadi munfarid malamnya, pas sholat isya, langsung Rasulullah dengan baju putih menunjukkan tangannya, amalmu tertolak 40 hari. Sehingga orang itu merangkul tangan Rasul, diangkat, ya Rasul, mengapa kok sampai begitu? Kamu suudon menyangka orang lain, sehingga sholatmu kamu munfarid sendiri, sehingga kamu merasa suudon kepada imam. Apakah kau tahu sendiri kalau orang itu berbuat jelek? Opo kowe weruh dhewe kalau orang itu melakukan perbuatan? Nangislah seorang hamba itu. Ya Rasul, saya bodoh, tidak ngerti. Hati-hati, suudon sekali menghapus amal, tidak diterima 40 hari. Ya kalau tidak ngaji tasawuf gak iso berniat ini. Makanya ada alatnya, 40 hari mujadah dulu. Pelan-pelan dipaksa itu. Betul, ya Sayyidi ya Rasulullah, 40 hari. Waktunya dirangkul. Kanjeng Nabi rupanya welas, dianggap anak ini bodoh. Kalau begitu hanya 1 hari ini kamu ditolak oleh Allah. Coba bayangkan, andaikan suudon sekali 40 hari ditolak, terus mati dalam keadaan belum 40 hari, apa yang terjadi hadirin? Jauh dari husnul khotimah. Mati kita akan jadi su'ul khotimah, hadirin. Ini enggak paham kita ini. Umat masyarakat gak ngerti. Suudon itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Nyongko elek, nyongko elek, nyongko elek. Ini suudon sekali seperti itu. Apalagi kalau itu suudon sehari berkali-kali. Melihat TV suudon pada pemerintah, melihat TV suudon pada Pak SBY, kepada AHY,
suudon pada Pak Muldoko, sudah diem, dilihat saja ke hati, gak usah diikutkan. Ono wong elek kita suudon, kamu tahu sendiri tak kejelekannya. Kita kan tidak tahu. Lo itu saja disebut tidak diterima amalmu 40 hari. Ini ketemu Rasul dalam mimpi, ini sahih kalau begitu. Karena langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudahlah hadirin, waktu yang memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, air mata diciptakan oleh Allah untuk mencuci dosa. Air mata diciptakan oleh Allah untuk membuktikan kalau kita ini hamba. Tapi bagaimana? Air mata kita sia-siakan. Air mata kita tumpahkan karena kehilangan harta benda. Kita menangis sejadi-jadinya karena kehilangan sanak keluarga. Kita menangis karena dihina, dicaci maki orang. Padahal min khosyatillah, air mata yang tumpah takut kepada Allah, mengingat dosa, merendah dan takut kepada Allah. Ini tujuan Allah memberikan air mata. Bisa jadi air mata itu nanti nuntut kita di akhirat. Ya Allah, Engkau membuat air mata kepada diri si fulan. Aku ditaruh di jiwa si fulan, tapi aku ditumpahkan bukan karena Engkau ya Allah. Aku menangis, ditangiskan bukan karena takut dosa dan takut jauh padamu, tapi aku ditangiskan karena kehilangan, karena susah, karena dirinya dihina. Air mataku sia-sia ya Allah, aku tuntut orang yang menangis itu. Air mata kita yang dituntut. Kita banyak menangis karena susah, padahal Allah menciptakan air mata. Walaupun susah, kembalikan kepada Allah. Menangis mengharap ridhonya Allah. Ya sudahlah hadirin. Semoga sedikit pengajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan umat, masyarakat, keluarga kita, ibu bapak kita, diri kita. Ingat tanda yang paling nampak. Wajhun malih, wajah yang dirindukan oleh setiap makhluk. Wajah yang dirindukan oleh setiap manusia. Karena wajahnya membawa kecerahan hati. An-nuru jundul qalbi, penuh cahaya jiwa. Memancar pada jiwa, memancar pada wajah, mulut dan tangannya. Semoga kita diberi karunia itu. Karena tertawa kita lebih banyak daripada menangisnya. Padahal hidup di dunia itu bukan sia-sia. Hidup di dunia ini adalah ujian-ujian. Kita tobat bareng-bareng. Kita doakan ibu bapak kita yang meninggalkan dunia yang fana. Kita doakan anak-anak yang belum kita didik. Hanya kita beri makanan, kita berikan pendidikan sekolah umum saja. Kita doakan semoga dibuka hatinya oleh Allah. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dan lain-lain. Terutama konco-konco kula sing di gedung yang ada di dalam perjuangan. Semoga dibuka hatinya untuk mendapatkan ilmu ini. Ya, karena jin ifrit nafsu menghalang-halangi masuk untuk mendapatkan pengajian-pengajian seperti ini. Seperti halnya Rasulullah Isra Mi'raj dihadang oleh iblis. Ibu-ibu yang tekun. Tiap Kamis kalau ngaji datang, kalau libur ya di rumah. Jangan ditinggal, mujahadah. Karena hidup ini bukan coba-cobaan. Hidup ini adalah sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Karena mati pasti. Hisab pasti. Ditimbang pasti. Melewati Shiratal Mustaqim pasti. Tapi selamat belum tentu semuanya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadihal anam wa aslahu wa ruhahu adrini faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntus
Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika Rabbi wanzur ilayya Sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Yang ndak sempat ngikuti ngaji, buka YouTube Alam Hikmah, nanti kita ketemu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.